Pemerintah akhirnya memerintahkan jemaah Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatan keagamaannya. Panglima Komando Laskar Islam Munarman akhirnya memenuhi janji menyerahkan diri ke polisi setelah SKB 3 Menteri dikeluarkan. Dari Senayan City, Jakarta, inilah liputan 6 malam. Halo saudara, dua informasi tadi sekaligus melengkapi informasi aktual dari dalam dan luar negeri yang telah dirangkum oleh redaksi kami. Selama setengah jam ke depan, Liputan Malam akan menemani Anda. Bersama saya Anastasia Putri, kita jelang laporan pertama. Saudara, pemerintah akhirnya mengeluarkan surat keputusan bersama 3 menteri soal Ahmadiyah. Pengumuman dikeluarkannya SKB ini disampaikan oleh Menteri Agama hari Senin sore di Jakarta. Isi surat keputusan itu tidak menyebut soal pembubaran Ahmadiyah. Pemerintah hari Senin akhirnya mengeluarkan surat keputusan bersama soal Ahmadiyah. Dalam surat yang ditandatangani 3 menteri itu, pemerintah memperingatkan dan memerintahkan kepada Jamaat Ahmadiyah Indonesia agar menghentikan kegiatannya. Di sisi lain, pemerintah juga memberi peringatan agar seluruh warga masyarakat memelihara kerukunan umat beragama. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan perbuatan kekerasan yang menyerang Ahmadiyah itu juga bisa dikenakan kepada pasal 156, yaitu menyebarkan rasa kebencian terhadap golongan masyarakat tertentu. Berbagai reaksi bermunculan atas isi SKB tersebut. Forum Umat Islam mengaku kecewa. Kalau presiden tidak mau bertanggung jawab, mungkin umat Islam meminta presiden mundur supaya presiden yang baru mampu menegaskan tentang kepres itu. Reaksi berbeda datang dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB). Aliansi ini menyambut baik isi SKB Ahmadiyah. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa dalam SKB itu tidak semuanya negatif ya, tetapi ada hal yang positif. Jadi kami perlu garisbawahi, perlu apresiasi. Jadi pertanyaannya bukan menerima atau tidak. Namun AKBB memberi catatan bahwa keluarnya SKB Ahmadiyah menandakan pemerintah tunduk pada tekanan Komandan Laskar Islam Munarman. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, Saudara, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan surat keputusan bersama 3 menteri yang disampaikan Menteri Agama sudah sesuai dengan amanat undang-undang. Dalam undang-undang itu, menurut Wapres, aliran yang bertentangan dengan aliran keagamaan yang diakui pemerintah dilarang disiarkan kepada orang lain. Dan Saudara, berikut keterangan Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta, Senin malam. Berdasarkan undang-undang begitu bahwa suatu organisasi yang atau masyarakat melakukan agama yang bertentangan dengan aliran umum daripada agama yang ada tidak boleh menyiarkannya, tidak boleh mendakwakannya. Itu undang-undang. Tapi itu akan membuat masyarakat jadi bingung, Pak. Bagaimana, Pak? Negara tidak ada. Masyarakat tidak dibubarkan atau dibekukan lebih baik. Tidak boleh Ahmadiyah itu mendakwakannya, mengajarkannya kepada orang lain. Setelah buron selama hampir sepekan, akhirnya Panglima Komando Laskar Islam Munarman memenuhi janji. Mantan Direktur LBHI ini Senin malam menyerahkan diri ke markas Polda Metro Jaya setelah Senin petang pemerintah mengeluarkan SKB 3 menteri. Mantan Ketua YLBHI ini sengaja menyerahkan dirinya Senin pukul 20.50 waktu Indonesia Barat, tanpa diketahui oleh siapapun kecuali kepada Anton Medan yang menghubunginya untuk menunggu di Polda Metro Jaya. Kedatangan Munarman yang secara tiba-tiba itu sempat mengagetkan sejumlah petugas jaga dan wartawan yang memang sejak pekan lalu menunggu di Polda. Pengacara Munarman, Hairin Syah, mengatakan
Munarman menuntut agar status SKB yang dikeluarkan pemerintah ditingkatkan menjadi keputusan Presiden. Menurut Munarman, keluarga SKB belum memenuhi semua keinginan yang diminta Munarman, tapi sebagai warga negara yang baik, Munarman menepati janjinya pada malam hari ini. Tuntutannya SKB diminta untuk dilanjutkan, ditingkatkan menjadi Kepres. Ahmadiyah dibubarkan. Munarman menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya setelah pemerintah Senin sore mengeluarkan SKB soal status aliran Ahmadiyah yang isinya memperingatkan dan memerintahkan jemaat Ahmadiyah Indonesia agar menghentikan kegiatannya. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Saudara, sebelum SKB 3 Menteri dikeluarkan, sekitar 1.000 umat Islam se-Jabodetabek Senin siang berunjuk rasa di depan Istana dan Polda Metro Jaya menuntut pembubaran Ahmadiyah. Tuntutan itu mendapat tanggapan dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang berjanji akan tetap mempertahankan aliran Ahmadiyah. Padahal menurut SKB 3 Menteri, jemaah aliran ini diperintahkan untuk menghentikan kegiatan keagamaannya. Unjuk rasa umat Islam se-Jabodetabek ini semula berlangsung di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut pemerintah bertindak tegas dengan membubarkan Ahmadiyah. Perwakilan pengunjuk rasa kemudian diterima juru bicara Presiden Andi Malarangeng. Kepada perwakilan pendemo, Andi berjanji akan menyampaikan tuntutannya ke Presiden. Usai berunjuk rasa di Istana, peserta aksi melanjutkan unjuk rasa ke Polda Metro Jaya dengan cara berpawai kendaraan bermotor. Tindakan ini membuat kemacetan parah di sekitar jalan raya yang mereka lalui. Di depan Polda Metro Jaya, pendemo minta polisi membebaskan Ketua FPI Habib Rizik berkaitan dengan kasus insiden Monas 1 Juni lalu. Di Mapolda Metro Jaya, pendemo juga bertemu dengan ratusan orang yang menjenguk pimpinan FPI dengan membawa tuntutan pembubaran Ahmadiyah dan pembebasan Habib Rizik. Polisi kemudian memperkenankan sejumlah perwakilan pendemo masuk menjenguk Habib Rizik. Bahkan pimpinan FPI ini juga mendapat kesempatan berorasi di depan pintu gerbang Polda Metro Jaya. Jadi kita minta semua untuk bisa menjaga ketertiban, jaga ketenangan, dan jangan kita rusak daripada gerakan kita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Setelah bertemu dan mendengar pidato Habib Rizik, pendemo akhirnya membubarkan diri. Derasnya desakan pembubaran Ahmadiyah ditanggapi Gus Dur dengan tegas yang menyatakan tetap mempertahankan Ahmadiyah. Bahwa selama saya masih hidup, saya akan mempertahankan gerakan Ahmadiyah. Ngerti tidak ngerti, saya terserah. Kendati suara pro dan kontra terkait pembubaran Ahmadiyah terus bermunculan, Menteri Agama Senin petang sudah membacakan SKB 3 Menteri terkait sikap pemerintah terhadap aliran Ahmadiyah. Isinya antara lain memerintahkan jemaah Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatan agamanya. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Ribuan buruh pabrik rokok Sampurna Senin pagi demo di depan pabrik di kawasan Rungkut Industri Surabaya. Mereka memprotes kebijakan perusahaan yang dinilai sewenang-wenang memotong gaji karyawan tanpa alasan yang tepat. Ribuan buruh pabrik rokok Sampurna sejak Senin pagi mogok bekerja. Mereka berunjuk rasa di depan pabrik memprotes aturan perusahaan soal target produksi 2.600 batang setiap karyawan per hari. Idealnya hanya sebanyak 2.400 batang saja sesuai kemasan dan bahan baku yang tersedia. Pemotongan gaji bagi yang tidak sesuai target itulah yang diprotes buruh. Maksudnya banyak perubahan itu yang maksudnya bagi kita ini yang dampaknya ini sangat peraturannya itu peraturannya lama dan berkelamaan ini seperti mencekik leher. Namun pihak manajemen menolak tudingan para buruh ini. Manajemen membantah telah melakukan pemotongan gaji dan menilai target yang ditetapkan untuk hasil produksi sesuai dengan standar kerja. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur dan Jakarta. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, ribuan buruh PT Raja Brana mogok kerja dan berunjuk rasa. Aksi dilakukan setelah perusahaan tidak membayar gaji sejak 2 bulan yang lalu. Pihak manajemen diduga telah menggelapkan dana jam sostek. Sejak pagi hari, para buruh mendatangi lokasi pabrik di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kedatangan sekitar 4.500 buruh ini bukan untuk bekerja,
Mereka berkumpul untuk berunjuk rasa setelah sekitar 2 bulan ini tidak mendapat gaji. Para buruh yang dipimpin oleh serikat pekerjanya meneriakkan yel-yel mengecam pemimpin perusahaan. Orang nggak makan nih guru, sabar. Sabar apaan sabar, Pak Sabar udah keluar. Perwakilan buruh telah berupaya menemui manajemen namun tidak membuahkan hasil. Para pengunjuk rasa ini juga melaporkan pihak manajemen pabrik garmen ini ke Polres Depok karena diduga telah menggelapkan dana jam sostek sebesar 3,6 miliar rupiah. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Saudara, setidaknya 7 orang tewas dan 10 orang cedera akibat seorang pria melancarkan serangan dengan pisau di sebuah pusat perbelanjaan di Tokyo. Terkait aksi maut ini, pelaku menyatakan hanya ingin membunuh orang. Peristiwa sadis ini berawal saat pelaku bernama Tomohiro Kato melajukan truknya ke jalur pejalan kaki di pusat perbelanjaan Akibara. Pelaku melompat keluar dan mulai aksinya menusuk orang-orang yang tertabrak dengan pisau. Para pengunjung pusat perbelanjaan pun tidak luput dari aksi lelaki berusia 25 tahun ini. Rekaman video amatir memperlihatkan para korban bergelimpangan. Dari 17 orang yang menjadi korban, 7 diantaranya tewas. Setelah pelaku beraksi, polisi langsung menangkapnya. Dalam hasil penyelidikan, Kato mengaku ia hanya ingin membunuh orang karena sudah lelah dengan kehidupannya. Sebelum beraksi, Kato sempat menyatakan rencana penyerangan di Akibara melalui situs internet. Pesan ancaman di internet itu dikirim melalui telepon genggamnya. Peristiwa ini terjadi sehari menjelang peringatan 7 tahun insiden terburuk dalam sejarah Jepang. 9 Juni 2001 lalu, seorang lelaki yang mengalami gangguan jiwa menyerbu ke sebuah sekolah dasar, menusuk para siswa, dan sebanyak 8 orang tewas. Pelaku akhirnya dieksekusi 3 tahun kemudian. Terkait ulah Kato ini, pemerintah Jepang menyatakan akan mempertimbangkan pengetatan aturan larangan membawa senjata tajam atau senjata api.